Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat tanah sekalian. Terima kasih sudah klik video ini, semoga bisa memberikan manfaat. Tapi sebelum lebih lanjut, saya mohon sedekah, like and subscribe-nya supaya bisa lebih berkembang ya. Untuk kali ini kita akan coba membahas satu fenomena yang ada di kalangan masyarakat, khususnya pelaku-pelaku terkait dengan dakwah Islamiyah. Boleh setuju, boleh tidak ya. Tapi sebelumnya kita dengar dulu terkait dengan guyonan dari Abah Kirun dan juga wajangan dari Gus Tuba ya. Coba dengarkan ini ya. Nah, tamu-tamu pulang itu ada amplop badan gue tak colong gua. Yang enaknya aku karo Leman kok, karo Mas Leman kok nunggu nyetel wayang karo guyon enak amplop letak loro aku ya. Aku yang matur yai ini apa amplopnya taruh anu ya diinjaki terselorokan atau dilaci jawaban Gustur apa biar di situ aja aku dicolong ya raro kok. Kok ngerti aku ngerti. Biasanya kalau hingga ABC transfer dulu sekian ini menyalahi etika ulama. Lu kok betul nyebut sini kan betul ini sih mawon ya itu tadi sahabat dari Abah Kirun. Itu hanya guyon ya, walaupun guyon itu sebenarnya mengandung makna yang luar biasa. Kiai-kiai khos dahulu itu tidak pernah yang namanya itu ngitung isi dalam amplop itu berapapun yang diberikan oleh muhibbin atau dalam tanda kutip siapapun yang ingin bersedekah kepada alim ulama itu diterima dengan rasa syukur, karena beliau beranggapan bahwa berapapun rezekinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sahabat. Dan kemudian hal ini sudah mengalami satu pergeseran makna, pergeseran pola yang kemudian disampaikan oleh Gus Tuba bahwa hari ini itu ya, kalau ada orang siapapun itu masa mau ngundang ya, itu sudah ada tarifnya, sahabat, dan bahkan kebanyakan sudah ada manajemennya. Biasanya transfer dulu ya gitu, DP dulu, ada DP fee-nya, sahabat. Bayangkan ini pola-pola dakwah hari ini sudah dikomersialkan. Pola-pola dakwah, pola-pola yang terjadi dalam masyarakat hari ini sudah dikomersialkan. Dan ini siapapun itu, Gus Ba tidak menyinggung nama, tapi kemudian siapapun itu yang melakukan itu menyinggung etika ulama, sahabat. Dan itu tidak bisa dikategorikan sebagai ulama. Siapapun itu statusnya itu tidak bisa. Tapi lucunya hari ini juga terjadi, sahabat. Ya, itu terjadi, sahabat. Bisa lihat sendiri. Jadi sahabat, saya pernah diceritai teman saya yang abdi dalamnya satu pondok pesantren di daerah Semarang ya, di pedalaman, saya tidak akan sebutkan, tapi dia kiai kampung, sering diundang ke sana kemari, lumayan lah untuk pengajian di tingkatan kampung itu, tidak pernah kemudian mau membuka amplopnya itu dibuka itu di depan beliau, tidak, secara sengaja nggak mau, sahabat. Kalau bisa itu amplopnya di langsung kemudian diletakkan, ditaruh dengan uang-uang yang lain supaya tidak tahu isinya berapa. Suatu ketika sopirnya itu kan mau beli bensin. Setelah habis pulang pengajian itu dibuka, ternyata isi amplopnya itu 500.000. Ketika sopirnya mengeluh, lah 500.000 ton, dimarahi, sahabat, dimarahi. Kan akhirnya jadi tahu isinya, dimarahi. Lantas kemudian dia diberi satu wejangan bahwa berapapun itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika kita kok mengeluh atas isi amplop itu artinya bahwa kita telah menggantikan akhiratnya kepada dunia. Berupa apa? Berupa isi amplop itu, uang itu, sahabat. Dimarahi itu. Sopirnya dimarahi, sahabat. Tidak boleh kayak gitu. Lah kok segitu toh. Tidak boleh, sahabat. Itu kiai khos. Keikhlasan yang luar biasa. Gus Dur dan kiai-kiai yang lainnya itu ketika diberi amplop ya sudah, tidak
tidak dilihat isinya berapa, dan bahkan saat memberi kepada orang lain itu juga di amplopnya itu tidak dihitung, dikasihkan aja. Itu banyak riwayat itu, silakan cari itu. Yang paling masyhur itu ketika cerita Gus Dur jajan durian. Setelah jajan durian itu dan rombongannya itu tiba-tiba dia ngasihkan amplop kepada ibu penjual durian, itu tidak dihitung. Yang hitung justru ajudannya atau rombongannya itu. Gus, ini banyak ini Gus, isinya 10 jutaan. Udah kasih aja, nggak apa-apa. Segitunya para alim, para ulama waktu itu, sahabat. Gus Dur nggak bisa ngitung uang, suruh amplop itu diambil, suruh dikasihkan semua. Yang protes malah rombongannya, tapi ya dikasihkan akhirnya. Setelah dikasihkan, akhirnya penjual durian itu nangis, sahabat. Nangis bahwa memang besok itu artinya harus operasi, dan dana yang diminta oleh rumah sakit 10 juta pas. Itu luar biasanya karomah. Lah sekarang itu gimana ya? Ini ya mungkin kritikan ini. Saya juga pernah jadi salah satu panitia. Bahkan tidak hanya ustadznya, sahabat, konsep kepanitiaan, konsep syiarnya itu pun juga bisa dijadikan komoditas. Ya sekarang misalkan, mohon maaf, misalkan ada misalkan di daerah tertentu ada program bersolawat gitu ya, misalkan Semarang bersolawat atau mana bersolawat itu. Lah itu yang ngisi itu, sahabat, ngisi itu sudah ngarani tarifnya berapa, kemudian standarisasinya bagaimana, dan bahkan ngarani, sahabat, nanti all in misal 150 juta beserta panggung, beserta sound system, ada videotronnya, itu satu paket, dan harus DP terlebih dahulu. Wah, ini kayak bisnis ini loh. Wah, sebenarnya kita gimana ya? Tapi ini seolah-olah kalau sudah syiar itu wah luar biasa, bersolawat, beruforia atas itu, ya nggak ngerti ini benar atau salah. Tapi ini sebagai kritikan tadi, bahwa hari ini sudah bergeser, bahwa tidak selalu melulu apa yang kita pandang baik itu juga baik, sahabat. Apa yang kita pandang buruk itu selalunya buruk. Tidak selalu seperti itu, sahabat. Jadi bayangkan, ini rahasia umum loh, rahasia umum. Pasti teman-temannya pernah menjadi panitia tertentu. Ketika menyediakan satu ubo rampe, itu baru perlengkapannya, belum kemudian konsumsi VIP. Itu pun kadang menunya itu ngarani, sahabat. Pengen ini. Terus kemudian belum yang lainnya ya. Jadi panggung, misalkan panggung, sound system, soundnya itu kalau bisa diarahkan yang sesuai spek dan sesuai dengan keinginannya. Jadi kalau misalnya nanti ketika beliaunya itu nyanyi bersolawat misalnya dengan lagu-lagu tertentu, itu dia tidak kecewa gitu loh. Jadi kayak konser ya sebenarnya gitu. Jadi ngaturnya persis kayak konser, tapi dibingkai dalam solawat. Ya tidak ada yang salah dengan solawat, karena solawat itu adalah satu ibadah yang pasti diterima. Tapi etika bersolawatnya itu yang jadi kritikan, sahabat. Ya silakan bersolawat. Tapi sebenarnya apakah menjamin setelah selesai syiar solawat itu tonggo-tonggone sing wingi ngelah jadi warak? Tonggo-tonggone wingi sing ngeleh sing reso sekolah iso dadi sekolah, sing urung iso bayar SPP mungkin, anaknya mungkin isih loro ora iso bayar operasine, ora iso bayar biaya rumah sakite, mungkin sebelah omahe ana sing meh disita bank, mungkin sebelah omahe ana sing kena renten dan lain sebagainya. Duit sing semono oke misalkan ratusan juta itu kira-kira manfaat ndi misalkan ngerampungke urusane tonggo paro fakir miskin sekitar kuwi, atau mungkin nyekolahke anak yatim piatu, santunan dan lain sebagainya, itu daripada belonjo panggung, belonjo sound system. Ini sudah terjadi. Boleh setuju, boleh tidak. Tapi yang jelas apa yang jadi kritikan dari Gus Tuba dan kemudian teladan dari ulama-ulama terdahulu terkait dengan tanda kutip amplop itu mbok yao gitu loh. Etika para yang diulamakan, entah itu ulama beneran atau ulama-ulamaan, entah itu yang kemudian dianggap zuriyah Rasulullah ataupun mungkin zuriyah palsu, mbok yao ada etika. Wah, saya kemudian ngundang ono DPNC. Speknya kayak ngene ngatur dan lain sebagainya. Tidak semua panitia kuwi duwe duit. Kadang duwite sing gawe solawatan misalkan di panggung kuwi njaluk urunan lho, warga 200.000, 300.000-an, dan kadang urunannya 300.000 mungkin bagi mereka yang punya uang iku
ora masalah. Tapi kadang lho dramatis lho ning anu gitu, ning masyarakat lho. Kita juga pernah ngalami, saya juga pernah ngalami nggak punya duit itu pernah ngalami. Bahkan sampai nunggak bayar iuran itu juga pernah. Jadi iuran 200.000 kuwi kok dramatis. Kene kudu iuran gawe selawatan kuwi, padahal sesuk kudu bayar SPP anake lho. Jadi ketika itu melepaskan uang 200.000 rupiah itu loh, nenggone masyarakat miskin, sing gawe nyokong misalkan iuran gawe selawatan ngundang tokoh tertentu, selawat bareng-bareng kuwi misalkan, pengajian tertentu dan sebagainya, kuwi dramatis loh. Ya mungkin bener kabeh rezeki kuwi ditanggung Gusti Allah. Terus kemudian kuwi bakal diijoli oleh Gusti Allah. Kuwi mungkin bener seperti itu. Tapi kadang piye ya? Apa yang ngerti misalkan wong-wong yang kemudian diistimewakan seperti itu ngerti kondisi masyarakat miskin kayak ngono. Apa pernah peduli misalkan? Apa pernah ngerti misalkan kuwi ketika dene selawat kuwi wis rong dina ora mangan, mikir sesuk kudu bayar SPP-ne anake piye? Pernah enggak mikir seperti itu? Bu yo misalkan seneng podo-podo seneng selawat yo pun yo ora apa syukur-syukur wis ora usah dibayar. Aku tak teko kabeh burampe tak sediani. Lah saiki saiki nganu sing ngeki panggung kuwi masyarakat lho. Iuran kuwi. Ya nek wong sugih kuwi lho luwih seneng sedekah gawe masjid, sedekah gawe kaya ngono-ngono kuwi daripada nyodakoi tanggane sing kere lho. Lho tenan kuwi. Wong sugih hari ini kuwi saiki luwih seneng nyodakoi masjid, luwih seneng nyodakoi kegiatan-kegiatan kaya ngono kuwi daripada nyodakoi tanggane sing kere sing ora iso mangan. Kuwi tenan kuwi, menungso kaya ngono kuwi. Karena luwih dipandang luwih dipandang jos di mata masyarakat, dihormati. Lah aku bantu wong kere tanggoku kuwi, ora entuk apa-apa. Ora entuk jabatan atau apapun. Lho saiki tenan. Bantu masjid kuwi iso 500 juta, 500 sak semen sebelah omahe misalkan. Sesuk mangan apa, duwe beras apa ora? Apa ngerti? Bantu panggung selawatan misalkan. Bantu son, bantu kemudian di bisa roh kiai dan sebagainya, iso puluhan juta sebelah omahe ngerek sesuk bayar SPP anake ora duwe duit prep kaya ngono kuwi lho sing tak kritik kaya ngono kuwi. Jadi sebenarnya secara umum masjid megah kemudian do sedekah ge masjid, do sedekah ge kegiatan acara selawat kuwi luar biasa. Tapi menurutku itu tidak sebagai ukuran sebagai kesalehan sosial, sahabat. Karena aku sebenarnya kesalehan atas egoisme pribadi saja. Pengen dan kemudian egoisme pribadi ketika aku engko sedekah ning masjid, kuwi engko sedekah ning masjid kuwi nek misalnya berupa bangunan nek digunakake gawe ibadah, kuwi akan tetap mengalir sesuk nek aku wis mati. Urusan tanggoku ngeleh, urusan tanggoku durung madang, urusan tanggoku kere, urusan tanggoku kakean utang, urusan tanggoku kuwi sesuk ora iso mbayar anake SPP sekolah, pret urusanku. Saiki koyo ngono kuwi sahabat. Dadi kuwi kritikane Gus Tuba sama teladannya Gus Dur itu hari ini susah golek teladan seperti itu. Wes entuk setuju atau ora? Saya jelas yo koyo terjadi dan aku juga pernah mengalami seperti itu. Entah itu sebagai panitia, entah itu sebagai masyarakat umum yang juga harus dengan dramatis iuran. Jadi enggak mungkin bagi kita enggak masalah, tapi bagi masyarakat yang lain tuh. Tak ceritane kuwi misalnya. Curhat iki ora mungkin. Wong kere curhat karo wong sugih ora malah disenisin, malah ora dibantu, malah disenisin, malah dinyek. Saiki seperti itu. Malah dipameri lho. Misalkan ana wong kere curhat urung iso bayar SPP anake pirang-pirang sasi, 6 sasi sampai ora iso sekolah, sampai ora iso tes. Malah dipameri nak sing wong sugih kuwi bar bantu masjid, bantu semen 1 sak. Padahal tanggane kuwi sesuk kuwi lho ora iso sekolah mergo anake ora iso bayar SPP lho. Ora ya bajingan to ngono kuwi. Yo sugih terserah lah, sedekah itu terserah. Tapi mbok yo kaya ngono kuwi lho. Jadi sudah ada pergeseran pola pikir, pola kesalehan sosial sudah terjadi, sudah pergeseran yang luar biasa. Mbok aku ngomong apa iki? Muga-muga dadi manfaat lah. Suatu saat kita sambung lagi, muga-muga bisa menjadikan manfaat untuk kita semua. Wis. Yo tolong kanca-kanca kabeh, engko mungkin konten-konten ke depan lebih sering membahas tentang fenomena-fenomena sosial. Semoga bisa memberikan manfaat.
Akhir kalam wal mafilah motorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Anas.